apa kabar? Lama ya kita nggak ketemu lagi ya. 2 minggu ya. 2 minggu ya Mbak. Akhirnya ketemu lagi. Akhirnya kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Pasti semangat, kan mau Natal nih, udah ada aksesorisnya nih kan. Kita mau Siapa menyambut Tuhan nih Yesus. yang di rumah sudah menghias pohon, bikin kue. Wih, nanti dibagi ya. Oke. Untuk mengawali pada sekolah minggu hari ini, kita akan nyanyinya 3 lagu nih. Langsung tiga nggak pakai jeda. Lagunya ada apa aja Mbak? Mari kita bersukaria, hatiku penuh nyanyian, sama semua puji Tuhan. Semua bisa ya? Bisa ya? Ada di rumah berdiri. Ya, yang semangat ya, kan mau Natal. Oke. Yuk, Mbak Putri. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, angkatlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di padang, puji Tuhan. Malaikat-malaikat di surga, puji Tuhan. Bapa saya, kamu juga puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Malaikat-malaikat di surga, puji Tuhan. Patut saya, kamu juga puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Mari kawan-kawan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kami akan mendengarkan firman berkatilah. Amin. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak semua duduk yang rapi. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu. Nyanyinya apa ya Mbak ya? Bapak Abraham mempunyai. Bapak Abraham mempunyai, bisa pasti ya kan? Yuk kita mulai ya.
tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Bacaan diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Halo, balik lagi. Hai, loh, kok rasanya jadi kayak badut ya? Pagi-pagi menyapa, jalan ke sana, jalan ke sini, seperti orang bingung. Nah, halo adik-adik, apa kabar? Hai, sehat ya? Loh, Ano, halo Ano, sini duduk bersama kakak, adik. Terus siapa lagi? Vivi. Ayo adikmu diajak sekolah minggu, sini Mbak. Selin, kemudian ada Cindung, ada Mima, kemudian ada siapa lagi? Vira. Loh, Vira tuh duduk sendiri di situ. Mana adikmu? Oh, masih bobo. Masa jam 11 masih tidur, jam 10 masih tidur? Tidur pagi ya? Baik, kita hari ini akan sekolah minggu. Kita mulai sekolah minggu lagi. Sekolah minggu sendiri, tidak duduk bersama dengan ayah ibu. Kalau minggu kemarin karena jumlah penderita COVID tinggi, banyak, maka sekolah minggu untuk sementara gabung bersama ayah ibu. Enggak, aku enggak ikut ayah ibu. Aku duduk sendiri di sana, aku duduk sendiri di sini. Loh, ketika sekolah minggu bergabung dengan ayah ibu, karena tidak ada kebaktian live streaming atau ada kebaktian di gereja, maka anak-anak sekolah minggu ikut dengan ayah ibu duduk. Kebaktian singkat, gitu ya. Nah, kita bersyukur hari ini
kita sekolah minggu lagi. Hari ini anak-anak punya acara sendiri. Tenang kan? Tenang dong. Tenang. Pertanyaan berikutnya. Adik-adik sehat ya? Sehat. Oh iya, tadi sudah bernyanyi. Nyanyi apa tadi? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, dan seterusnya, ya kan? Kalau penuh nyanyian, jangan memble begini dong. Tarik ke sana. Ngek, ngek. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bersuka cita. Begitu ya? Ya. Nyanyian itu akan dinyanyikan atau sudah dinyanyikan dan dinyanyikan setiap saat. Ketika kalian senang, ketika kalian bersedih, ketika kalian memuji, ketika kalian meminta, ketika kalian menuntut diri sendiri, hatiku penuh nyanyian, saya mau memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu. Doa pembukaan sudah. Kita akan mulai sekolah minggu, kita akan dengar cerita. Cerita tentang apa ya? Oh iya, ini topi Natal, topi Sinterklas, tapi aku nggak bawa hadiah. Nanti sekarang tanggal 20, tanggal 25 pasti ada hadiah. Aku lupa tadi bawa kaos kaki untuk tempat hadiah. Ya, nah, bulan Desember adalah bulan Natal. Bulan Desember adalah bulan bersukacita, berbagi kasih, berbagi hadiah. Adik-adik sudah siap hadiah untuk ayah ibu? Ayah ibu sudah siap hadiah untuk anak-anak? Hadiahnya sederhana saja. Tidak usah mahal-mahal. Yang mahal boleh. Hadiah kunci. Kunci pintu ya, kunci gembok. Hadiah permen. Oh bukan, hadiah buku, hadiah pensil, hadiah kotak pensil. Artinya apa? Kalau hadiah pensil atau kotak pensil, adik-adik harus pintar, adik-adik harus pandai. Baik, kita akan mulai cerita tentang Tuhan Yesus, cerita tentang Alkitab, cerita tentang zaman dulu, 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus lahir. Ada satu pertanyaan adik-adik, ada satu pertanyaan yang harus dijawab adik-adik. Berhadiah enggak nih? Semua dapat hadiah nanti. Pertanyaan hanya satu. Pernahkah adik-adik ditunjuk atau pernahkah adik-adik dipilih untuk mewakili lomba? Apakah lomba membaca indah? Ataukah lomba menghafalkan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa? Ada ya? Oh, siapa tadi? Jevan ya? Jevan ikut lomba di RT ya? Menghafalkan Pancasila ya? Oh ya, ada ya, berarti ada yang sudah pernah dipilih untuk mewakili ya. Kemudian ada mungkin yang sudah pernah dipilih untuk mewakili RT. Apa misalnya? Lomba menyanyi anak-anak itu lagu apa ya? Kupu-kupu yang lucu itu untuk anak kecil. Untuk Abigail, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari, begitu ya. Ada ya yang pernah ditunjuk sekolah RT RW. Mungkin yang ditunjuk sekolah untuk mewakili ikut olimpiade. Mungkin ada yang ditunjuk oleh ibu wali kelas mengikuti lomba baca puisi atau storytelling, gaya storytelling little bit more expensive ya, sedikit mahal ya. Ada lomba-lomba yang adik-adik harus mewakili mereka. Semalam tidak bisa tidur, 2 malam tidak bisa tidur, 3 malam tidak bisa tidur, karena harus menghafal dan karena harus latihan berdiri yang rapi,
menyanyi dengan A. Kalau menyanyi tidak betul, A, I, U, nanti dimarahi Bu Guru, Pak Guru kalau suara tidak benar mengucapkannya. Ya. Bagaimana perasaan adik-adik? Pertanyaan kedua. Tadi sudah ya, saya Bu Rumi, saya pernah mewakili RT RW, saya pernah mewakili sekolah, saya pernah mewakili kabupaten. Nah, bagus. Bagaimana perasaan anak-anak? Bagaimana perasaan adik-adik? Senang? Senang. Bangga? Bangga. Terus? Takut. Kenapa takut? Kenapa takut? Takut tidak menang. Takut tidak menang. Lomba itu biasa kalau ada menang dan kalah. Kalah atau belum mendapat juara atau kalah belum menjadi juara itu adalah kemenangan yang tertunda. Sekarang belum menang, waktu yang akan datang menang. Jadi kalau kalah, jangan Anda adik-adik terus merasa takut, tidak. Besok aku harus lebih baik lagi. Waktu yang akan datang aku harus lebih hebat lagi. Nah, apa hubungannya dengan cerita hari ini adik-adik? Nah, tadi sudah dibaca dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38 tentang berita. Halo, Maria, aku datang. Ada malaikat Gabriel datang ke Maria. Maria, aku datang. Maria, aku datang. Sejahteralah bagimu, dan engkau adalah wanita yang terberkati di antara semua wanita. Oh, itu suara malaikat. Iya malaikat. Saya Maria malaikat. Apa ya maksud malaikat mengatakan aku adalah wanita di antara banyak wanita yang terberkati? Apa ya maksudnya? Aku beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Aku sungguh terkejut, aku takut. Masa aku menjadi wanita yang beroleh kasih karunia? Kata malaikat itu, jangan takut Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu akan kau beri nama Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan menjadi raja. Dan dia adalah keturunan Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, menjadi raja yang luar biasa. Malaikat Gabriel, mana mungkin aku akan mempunyai anak? Mana mungkin Yesus akan lahir dari rahimku, sedangkan aku belum bersuami. Kata malaikat itu kemudian, jangan takut, Allah akan menolongmu. Jangan takut, karena segala sesuatu akan selama-lamanya terjadi sesuai dengan kehendak Allah.
anak yang akan melahirkan itu akan menjadi anak yang maha kudus. Dan perlu kau ketahui bahwa anakmu itu, saudaramu itu, Elisabeth, juga sedang mengandung. Elisabeth yang orang bilang dia mandul, tidak punya anak, juga sedang mengandung anak laki-laki. Dan sekarang sudah masuk bulan ke-6. Kata Maria berikutnya, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Aku siap mengikuti perintahmu, Gabriel. Itu cerita tentang kelahiran, persiapan kelahiran Tuhan Yesus ketika Gabriel datang kepada Maria. Betul. Ketika Gabriel datang ke Maria. Nah, adik-adik, tadi ketika Gabriel datang, malaikat Gabriel datang, perasaan Maria takut. Apalagi ketika malaikat mengatakan, engkau adalah wanita yang dikaruniai, engkau adalah wanita yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, tentu saja Maria berpikir, aku ini siapa? Aku ini siapa? Mengapa aku mendapat kasih karunia? Bagaimana dengan teman-temanku yang lain? Teman-temanku yang lain banyak, yang rajin, yang ini, yang itu, dan banyak syarat-syarat untuk mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Tetapi kenapa Allah memilih Maria? Adik-adik kan tidak bisa. Tadi di awal sekolah minggu sudah ditanya. Guru Mi bertanya, siapa yang pernah ikut lomba? Jevan ngacung kan? Saya ikut lomba menghafalkan Pancasila. Saya ikut lomba menyanyi. Saya ikut olimpiade matematika. Kenapa Bapak Ibu guru memilih adik-adik? Karena adik-adik punya kelebihan di antara teman-teman yang lain. Adik-adik punya nilai plus dibandingkan orang-orang yang lain. Adik-adik punya nilai plus dibandingkan teman-teman yang lain. Suara adik-adik bagus. Keberanian adik-adik berdiri di depan publik tidak terbantahkan lagi. Adik-adik bermain organ pinter. Adik-adik storytelling, berbicara bahasa Inggris bagus. Adik-adik menghafalkan Pancasila bagus. Jeda-jeda kelihatan, artikulasi, ucapan bagus, jelas, cetar. Maka dipilih. Sama dengan Maria. Maria pun demikian. Allah melihat hati seseorang. Tidak perlu dipamerkan, ini loh aku pinter matematika. Ini loh aku hafal Pancasila. Ini loh aku hafal lagu Indonesia Raya. Bukan. Allah tidak perlu orang-orang yang senang pamer. Allah sudah melihat hati adik-adik. Allah sudah melihat kerendahan hati adik-adik, kepandaian adik-adik, kelebihan adik-adik. Itulah yang Allah pilih. Mengapa Allah memilih Maria? Adik-adik, kerendahan hati itu tidak dibuat-buat. Kebaikan hati itu tidak dibuat-buat. Mau berkorban untuk orang lain tidak dibuat-buat. Itu tumbuh dari dalam hati. Itulah kelebihan yang adik-adik punyai. Contohnya, kemarin misalnya Bu Rumi melihat Ivana menolong teman. Apakah diperintah oleh ayah ibu? Oh tidak. Ketika Yola menggandeng adik tetangga yang mau nyebrang, apakah disuruh ayah ibu? Tidak. Ya kan?
Karena memang sudah tumbuh dari dalam hati. Itulah yang Allah lihat. Seperti ketika Allah memilih Maria menjadi ibu Yesus. Gitu ya adik-adik. Jadi hari ini kita diingatkan lagi melalui cerita, kita pun bisa menjadi pembawa kabar sukacita. Kita pun bisa menjadi pembawa kabar gembira untuk orang lain. Kita pun bisa menjadi pembawa kabar sukacita. Untuk diri sendiri juga dong. Masa kita membawa berita kesukaan untuk orang lain, tapi diri sendiri tidak dikabari berita sukacita? Ya. Jadi ketika kita membawa berita, menjadi pembawa berita sukacita untuk orang lain, kita juga harus bersukacita dahulu. Gitu ya adik-adik. Itulah cerita tentang persiapan kelahiran Tuhan Yesus ketika malaikat Gabriel berjalan ke daerah Galilea, masuk ke desa Nazaret, memilih seorang wanita. Tidak seperti pada pemilihan ratu sejagat atau mbak dan mas kabupaten, tetapi Allah melihat hati orang. Allah memilih Maria karena Maria memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Adik-adik siap menjadi pembawa berita sukacita? Adik-adik siap menjadi pembawa berita sukacita? Siap? Siap? Ulang. Apakah adik-adik siap menjadi pembawa berita sukacita? Siap! Siap dong. Apakah adik-adik akan ngabari setiap orang, hei, kamu harus bersukacita? Tidak. Tersenyumlah kepada setiap orang. Berbuatlah baik kepada setiap orang. Ya betul, menolonglah temanmu yang dalam kesulitan. Itu sudah membawa berita sukacita. Apalagi sekarang ini kita sedang masuk dalam bulan Natal. Minggu depan, 5 hari lagi sudah kita peringati hari kelahiran Tuhan Yesus. Gitu ya adik-adik. Sampai ketemu. Ada satu lagi. Ini untuk sekolah minggu besar. Sekolah minggu besar ada satu pertanyaan. Kalian sudah pernah dipilih ya menjadi wakil sekolah. Kalian sudah pernah dipilih ya untuk menjadi wakil RT RW. Untuk mewakili apapun. Aku belum pernah. Oh, jangan kecil hati. Sekarang dibalik. Andai kata kalian mendapat tugas seperti Maria, andai kata kalian menjadi Maria, bagaimana perasaan kalian? Mungkin, sebentar, saya laki-laki kok masa jadi Maria? Andai kata, pertanyaan dibalik lagi, dirubah lagi. Andai kata kalian mendapat tugas untuk melaksanakan, andai kata kalian dipilih untuk melaksanakan sebuah tugas, bagaimana perasaan kalian? Tolong ditulis perasaan kalian. Yang perempuan mau menjadi Maria boleh. Bagaimana perasaan kalian ketika dipilih untuk menjalankan tugas, mengemban tugas, menjadi wakil keluarga, menjadi wakil RT RW, menjadi wakil sekolah, menjadi wakil kabupaten, menjadi wakil kecamatan, mewakili diri sendiri maupun kelompok? Bagaimana perasaan kalian? Tulis ya, ditunggu. Karena hari Minggu tanggal 20, 21, 20, tanggal 22 malam ditunggu jawaban kalian. Minimal 25 kalimat. Ya, terutama untuk sekolah minggu besar. Pertanyaan itu untuk kalian. Gitu? Sampai ketemu. Selamat menyongsong Natal. Selamat menjadi pembawa kabar sukacita. Wah. Bye-bye. Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke persembahan. Jangan lupa siapkan amplop persembahannya, lalu dituliskan tanggal
20 Desember hari Minggunya. Lalu dititipkan ke papa mama untuk ditaruh ke gereja, dibawa ke gereja. Nah, untuk mengiringi lagu persembahan hari ini, kita akan nyanyikan lagu Kuberi persembahan. Beri Ya. Persembahan. Yuk adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng. Oke. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanmu. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Anak-anak, ibadah sekolah minggu online GKJ Cilacap Utara. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita semua. Kami percaya ibadah sekolah minggu online ini menjadikan berkat bagi kita semuanya, bagi guru-guru sekolah minggu, bagi anak-anak sekolah minggu. Berkat Tuhan melimpah. Pada ibadah online sekolah minggu ini akan kami akhiri. Berkat Tuhan melimpah, mukjizat Tuhan nyata bagi anak-anak sekolah minggu, sehingga kita semuanya selalu taat dan patuh pada Tuhan. Tuhan, pada sekolah minggu ini kami telah mempersembahkan sebagian berkat Tuhan. Kami persembahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga berguna untuk memuliakan Tuhan dan berguna untuk pelayanan sekolah minggu GKJ Cilacap Utara ini. Tuhan, kami juga berdoa kita akan menyongsong perayaan Natal tahun 2020, ialah dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini menjadi benteng bagi kita semuanya. Kita dibentengi, kita waspada, berjaga-jaga, hati-hati, sehingga kita terbebas dari virus corona. Semua sehat, selamat. Demikian Tuhan, doa kami. Bila terdapat kesalahan dan dosa, ampunilah kami. Mari doa yang kurang sempurna ini kita sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita udah sampai pada penutup. Ya. Nggak apa-apa, besok minggu depan ketemu lagi. Minggu depan ketemu lagi. Nah, untuk menutup ibadah minggu ini, kita akan nyanyi lagu Ku berjalan ke Kanaan. Nyanyinya yang semangat. Berjalan ke Yuk berdiri adik-adik ya. Sambil kita berjalan ke Ayo. Kanaan.
Sampai jumpa. Shalom. Ya.